Dedong. والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا بالوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Look how far he runs with the ball. That's a great goal. Likes to run with the ball at his feet. He's broken free. Plenty to think about with bodies around him. Ayo balik itu cantik. Good challenge from Capdevila. And unable to keep the ball. Well, it's so hard to get this right, and he just couldn't adjust his body quickly enough. Jangan. The spot on. Hilang. And scope for them to produce something exciting. Oh, what an opportunity. Surely. Tight offside. Stepping away. Making considerable progress with the ball. And away it goes. Goal kick. Periode antara wafat Paus dan pernikahan Paus baru.
April, Gereja Katolik memasuki masa sede facente atau kekosongan tahta kepausan. Selama masa sede facente atau kekosongan tahta kepausan, urusan administratif Vatikan dipegang oleh Carpelego. Gereja Katolik memasuki masa sede facente atau kekosongan tahta kepausan. Semua urusan harian diserahkan ke Camerlego sampai paus baru terpilih. Camerlego juga bertugas misalkan wafatnya paus, menghancurkan cician emas kepausan tanda terakhir masa jabatan paus. Untuk melakukan tanggal pemakaman paus, kardinal dari seluruh dunia berkumpul di Vatikan menyusun agenda 9 hari bergabung. Sesuai permintaan pribadinya, Paus Fransiskus akan menetapkan di Basilika Santa Maria Maggiore, bukan di bawah Basilika Santo Petrus seperti pendahulunya. Paus juga meminta peti yang terbuat dari kayu dan seng, beda dari tradisi 3 lapis peti. Saat disemayamkan di Basilika Santo Petrus, tidak akan menggunakan panggung tinggi atau bantal kehormatan. Setelah masa bergabung untuk memilih paus baru, Vatikan menggelar konklav yang diikuti kardinal yang berusia di bawah 80 tahun, yang saat ini berjumlah 135 orang. Saat masa konklav, setiap hari akan dilakukan pemungutan suara 2 kali di pagi hari dan 2 kali di sore hari, hingga satu nama memperoleh 2/3 suara. Asap putih dan bentang lonceng menandai terpilihnya pemimpin baru. Paus baru akan memakai jubah putih tampil di balkon Basilika Santo Petrus setelah menyatakan kesediaannya dan memilih nama yang akan digunakan. Kemudian diakhiri dengan pengumuman legendaris, Habemus Papam, kita memiliki seorang paus. Kelompok pejuang enak. Enak maksudnya. atas wafatnya Paus Fransiskus. Pejuang Palestina Palestina sebagai almarhum Paus Fransiskus menutup kejaran genosida Israel atas Palestina. Perjuangan dari kemerdekaan Paus Fransiskus untuk kemanusiaan menciptakan kesan dalam bagi semua orang, termasuk bagi para pejuang kemerdekaan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas mengatakan sosok almarhum Paus Fransiskus memegang posisi penting dalam menurunkan perdamaian serta merawat kebencian dan rasisme. Paus Fransiskus juga termasuk tokoh agama terkemuka yang murah tuh yang nggak yang itu yang dulu pernah rakyat Palestina. malam mau pakai Dia pada udah ini aja. Sementara itu, Partai Hizbullah dari Lebanon juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus yang selama ini konsisten menyerukan diakhirinya agresi Israel di Gaza hingga saat-saat terakhir hidupnya. Paus juga mengecam pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina dan menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan serta mengakui negara Palestina. Dukungan Paus terhadap perjuangan Palestina maupun Lebanon dinilai penting bagi kemanusiaan. Ini satunya 10.000. Besok kita beli mas. Apa? Dalam setiap kesempatan Paus selalu bersuara menentang genosida terhadap Palestina, termasuk saat dilarang pada Desember 2024 lalu. Ketika itu sehelai kain simbol perjuangan Palestina, kufiyah, menyelimuti hari Yesus di awal audiensi kepausan di Vatikan. Paus Fransiskus menyatakan pemandangan adegan kelahiran Yesus berbalut kufiyah ini mengingatkan pada penderitaan yang dialami bangsa Palestina akibat genosida oleh Israel. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengunjungi kedutaan besar Tahta Suci Vatikan Selasa siang. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Pio Piotto. Pertemuan keduanya. Aku membeli tiket kursi seharga $20.000 untuk melihat Euro, tapi aku juga membeli kursi seharga $1.000 untuk menonton Messi di Copa America, kursi seharga $800 untuk menonton Brasil, kursi seharga $200 untuk menonton Ronaldo, dan masih banyak lagi. Dimulai dengan $1 kursi di zona Eurofun di Berlin, tempat itu punya robot penjaga, minigame, dan makanan. Ada sepatu besar ini, walaupun ada talinya, tapi sangat basah. Tapi visit Qatar jadi tempat favoritku, dengan sepak bola voli, sepak bola meja, VR, dan aku bisa bergaya. Aku terlihat sangat keren. Untuk menonton pertandingan, ada layar besar dan juga gol terbesar yang pernah aku lihat selama hidupku. Dan saat pertandingan dimulai, ini tempat dudukku.
nggak ada tempat duduk, dan aku juga cukup jauh dari layar. Tapi aku nggak peduli karena Jerman menang dan atmosfernya luar biasa. Berikutnya, kursi $30 untuk melihat Inggris melawan Serbia. Dan kali ini, aku benar-benar masuk ke dalam stadion. Tentunya dengan tiket ini, aku harus antri bersama yang lain. Setidaknya antriannya cepat, dan begitu aku melewati gerbang, atmosfer tempat itu luar biasa. Dan toko resmi, tempatku membeli tas penuh hadiah dan bahkan bola Euro raksasa. Ini juga sangat kuat. Aku harus berhenti menyentuhnya. Tapi hal yang menarik perhatianku adalah area ini. Di luar stadion ada pintu masuk rahasia ke area VIP yang akan kita lihat nanti di video. Yang aku nikmati sekarang adalah banyak pilihan makanan seperti es krim dan kentang goreng. Tapi aku mau mencoba currywurst Jerman, yaitu sosis dengan kari. Aku nggak tahu siapa yang menciptakan kekejaman terhadap kemanusiaan ini. Ini sebenarnya lumayan, nggak terlalu enak, nggak terlalu buruk. Lalu tibalah waktunya untuk melewati pintu ini dan melihat bagaimana dalam stadion untuk pertama kalinya. Oh, astaga. Ini adalah salah satu stadion paling indah yang pernah aku kunjungi sepanjang hidupku. Ini punya lapangan yang bisa dibuka, atap yang bisa dibuka, jumbotron, dan juga bisa menampung 60.000 orang. Tapi dengan $30, apa kursiku akan bagus? Ini sebenarnya jauh lebih baik dari aku harapkan. Maksudku, bahannya plastik, kurang nyaman, tapi ruang kakinya oke. Kursi ini benar-benar gila untuk seharga $30. Dan bagian terbaiknya adalah hanya beberapa kaki dari tempat dudukku. Kamu bisa berdekatan dengan para pemain Inggris. Yang jelek dari ini adalah view-nya, karena tempat dudukku tepat di belakang salah satu gawang. Jadi pertandingannya terlihat luar biasa di sisi ini. Tapi di sisi lain, aku hampir nggak bisa melihat apapun. Artinya saat Inggris menyerang, semua orang berdiri. Dan inilah yang terjadi kalau kamu duduk. Setidaknya aku melihat skor Bellingham. Oh, yeah! Berikutnya adalah kursi VIP pertamaku dalam video. Sekarang saatnya masuk ke dalam area VIP kita. Namanya Klub UEFA. Dan itu sangat eksklusif, bahkan bus tim pun bisa melewatinya. Artinya bus Portugal Ronaldo akan melewati pintu ini. Jadi banyak polisi yang memastikan nggak ada penggemar yang menyelinap masuk untuk melihat para pemain. Dengan kursi seharga $200, nggak ada antrian. Tapi untuk bisa masuk, harus melalui banyak pengamanan. Dan begitu kamu melewati semua orang itu, kamu mendapatkan gelang khusus yang memungkinkan kamu masuk. Ini luar biasa, karena busnya akan ada di sebelah sana itu. Kalau nggak bisa melihatnya, dari sini, aku bisa melihat salah satu zona media yang akan dituju para pemain setelah pertandingan. Jadi setelah pertandingan, aku mungkin bisa melihat seseorang yang terkenal di sini. Tapi sebelum itu, aku harus memeriksa ruang tungguku. Aku akan tunjukkan semua yang ditawarkan area VIP ini. Pertama, kamu disambut oleh orang-orang cemerlang yang mencintai Ronaldo, sama sepertiku. Kemudian furnitur, poster, dan dinding, semuanya bertema Euro. Ada map road to the final di sini. Kita belum tahu siapa yang akan lolos ke final, tapi aku memperkirakan Prancis akan melawan Jerman. Dengan tiket VIP, kamu juga dapat meja pribadi dengan minuman sepuasnya yang bisa kamu ambil dari lemari es. Lalu, di dalam ruang makan besar ini, terdapat banyak chef yang siapkan makanan apa saja dari menu ini dan layar yang besar, jadi kamu tidak melewatkan pertandingannya. Lalu aku boleh mengambil makanan apapun yang kuinginkan. Jadi selagi para pemain pemanasan sebelum pertandingan, aku akan cicipi setiap makanan. Aku mencicipi steak, pasta, makanan penutup dengan banyak coklat dan apapun namanya itu. Boleh aku ambil sedikit itu? Aku sangat menikmati makanan ini, tapi aku harus mengecek tempat dudukku. Dan kali ini berada di area terbaik di stadion. Kursi ini benar-benar keren. Tentu saja kursinya empuk sekali. Letaknya tepat di tengah lapangan dan view pertunjukannya cukup mantap. $200 untuk ini, sangat keren. Aku sangat bahagia. Tiba waktunya pertandingan. Portugal bermain melawan Republik Ceko. Dan aku hanya punya satu harapan. Melihat Ronaldo mencetak gol secara langsung. Hanya itu yang kuinginkan, aku nggak peduli. Maka Portugal segera memulai pertandingan mencari Ronaldo. Astaga, Ronaldo baru saja dapat peluang. Itu bukan yang terakhir yang dia dapatkan hari ini. Dan aku benar, dia terus menciptakan peluang untuk Portugal. Ronaldo! Aku pikir dia mencetak gol, bro. Tapi Ronaldo terus berusaha dari jarak dekat, dari jauh. Bahkan sangat jauh dari gawang. Dia terus mencoba menggocek bola. Dan bahkan mencoba dengan tendangan bebas. Tapi tetap nggak jadi gol. Pada akhirnya Portugal tetap dapat kemenangan. Dan semua orang senang, termasuk Ronaldo. Dan juga
Siapa yang sebenarnya berhasil aku temui setelah pertandingan? Dan kini saatnya mencoba kursi Euro eksklusif di Düsseldorf. Stadion berikutnya ini adalah yang paling gila karena stadionnya berbentuk persegi. Aku belum pernah berada di stadion yang lebih mirip pusat perbelanjaan daripada stadion di sepanjang hidupku. Pintu masuk ke stadion berkarpet hijau, sangat mewah. Saat kami akan masuk, terlihat tanda Euro 2024 di setiap stadion yang menjadi tuan rumah Euro. Dan gelang ini memungkinkanku masuk ke dalam ruang VIP yang menyediakan minuman selamat datang, bola pertandingan, sepak bola meja. Ada juga replika trofi Euro yang sangat besar, jelas nggak terbuat dari plastik. Aku juga punya meja sendiri dengan branding Euro yang keren ini. Tapi bagian terbaiknya adalah tempat makan yang punya koki yang menyediakan apapun keinginanmu. Mulai dari ayam, jamur, udang, coklat, hingga es krim. Aku suka es krim. Tapi aku akhirnya memilih dagingnya. Kemudian tiba waktunya untuk cek tempat duduk. Oh, ya ampun. Untuk tempat dudukku, aku harus turun sedikit. Dan inilah barisku. Dan hanya beberapa langkah lagi, aku temukan tempat dudukku. Ya ampun, ini salah satu kursi ternyaman yang pernah aku duduki. Gak hanya punya sandaran tangan, tapi juga sangat empuk. Ruang untuk kakinya longgar, dan bagian terbaiknya aku sangat dekat dengan para pemain. Dan saat pemanasan dimulai, aku bisa mendekat. Begitu dekat, aku menarik perhatian beberapa pemain. Mbappe! Kylian! Ya, bukan perhatian Mbappe, tapi aku dapat keberuntungan selanjutnya. Thuram! Thuram melihatku, hore! Aku pikir aku akan dapat Konate. Hei Konate! Aku cinta kamu, Konate! Aku senang dengan Konate, tapi aku mau satu lagi. Hei Mendy! Hei Mendy! Yang terakhir aku dapatkan adalah Tchouaméni, tolong! Aku cintaimu, Tchouaméni! Astaga! Ada 4 pemain yang memperhatikanku. Tibalah waktunya pertandingan, di mana Prancis melawan Austria di perempat final Euro. Dan Mbappe memulai dengan peluang besar. Prancis baru dapat peluang pertama untuk mencetak gol. Dembele buat beberapa ancaman bagi Austria, tapi Austria melawan balik. Mereka mengulur waktu. Wow! Bahkan bangku cadangan pun kaget. Kemudian Prancis dapat peluang lagi. Saat babak pertama selesai, aku dapat kesempatan lagi untuk menyapa para pemain, tapi aku nggak dapat siapapun. Dan sekarang memasuki babak kedua. Aku melihat Mbappe lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Jadi aku beruntung melihat peluang ini tepat di depanku. Mbappe menguasai bola di sayap dan dia melakukan umpan hebat. Ini mungkin jadi gol. Apa? Dan setelah tendangan bebas ini, hal yang gak terpikirkan terjadi. Mbappe. Awalnya, semua orang mengira Mbappe berpura-pura cedera. Tapi seiring berjalannya waktu, dia terlihat semakin serius. Dan dia tiba-tiba keluar lapangan dengan hidung patah. Dan sejak Prancis menang, dia memainkan sisa turnamen dengan mengenakan topeng. Dan sayangnya, aku nggak dapat kesempatan lagi untuk menarik perhatian Mbappe. Tapi aku mendapat apa? Ini kursi terbaik yang pernah aku duduki. Lalu aku pergi ke Amerika dan mendapatkan kursi Copa America termurah seharga $100. Hal pertama yang kamu perhatikan tentang stadion ini adalah tanda Sips yang sangat besar. Karena ini stadion sepak bola Amerika yang dapat menampung 76.000 orang. Dan itu dirancang seperti mangkuk besar, sehingga aku dapat tempat duduk tertinggi. Ayo pergi dan periksa. Untuk $100, masuknya sebenarnya cukup cepat. Sekarang kamu di dalam. Tapi sayangnya, untuk mendapatkan tempat dudukku, aku harus naik 3 lantai besar. Coba lihat seberapa luasnya. Ini juga sangat tinggi, entah kenapa. Dan perjalanannya sangat-sangat panjang. Dan begitu sampai di puncak, ada banyak toko daripada yang pernah aku lihat. Tempat nacho, tempat burger, tempat hot dog, popcorn, pretzel, bar yang besar. Dan entah bagaimana, ada panduannya, ada begitu banyak barang, bahkan Paduan rasa gurih, manis, dan juga pedas sambelnya ditambah isian topping potongan ayamnya. aku membeli Benar bikin rasanya komplit. Kalau untuk ayamnya sendiri dari potongannya dia tuh lebih ke agak sedikit manis gurih, tapi nggak kemanisan dia tuh kayak manis Chinese gitu. Enak, rasanya lezat, sama aku coba pangsitnya nggak terlalu gede, nggak terlalu yang kecil juga. Seruput itu maksudnya pas. Nah ini ada sobrani, tapi aku pengen cobain kondimennya. Ini ada kayak semacam kayak hot dog gitu. Kemudian ini apa namanya itu, mungkin isi chives.
Ditambah juga ada kroket, suikiao alias gyozanya juga Besti. Makin gak bisa berhenti ngunyah deh ini Incus dan Anwar. Bisnya banyak. Melting buang gitu dengan buangnya itu ya sedikit ya. Tapi dengan cara mana untuk melting. Jadi biasa begitu kita cobain di mulut tuh saat panas Itu apa, Mi? Itu apa? Gado-gado ya? Gado-gado kuah ya? What up, Mi? Pomi. Aneh banget namanya. Anwar juga pesan mie mala Besti. Nah, untuk mie mala mereka pakai ikan mie yang lebih tebal. Mana ya? Rebus dulu nih ya, kurang lebih 1 menit. Enggak. Habis itu kita bikin dulu ya. Ada beef slice, Paling kok. dan juga bakso ikan yang udah dicampur bareng chili oil dan saus malanya. Kalau mie udah selesai, waktunya dicampur bareng isian yang di Besti. Diaduk-aduk terus sampai bercampur dan makin manis. Nggak usah lama-lama Besti. Cuma dari 1 menit, yang penting udah merata. Tentunya kita rebus dulu misuanya selama 5 menit sambil diaduk. Kalau udah, kita taruh di kaldu ayam yang udah lagi dipanasin di klepot dengan api kecil Besti. Nah, kaldu ayamnya ini real kaldu ayam yang udah direbus 8 sampai 12 jam sebelumnya ya Besti. Lanjut kita taruh topping yaitu bakso ikan dan kalau udah tinggal disantap. Aduh Besti, soal kaldu misoanya juga bagus banget nih. Beneran suka Besti. Pakudes, des. Aduh, kalau yang miso ini memang konsepnya kuahnya tuh kayak gurih gitu, asin. Biasanya kan kaldu ayam ya, beda itu ya. Dan kaldu itu mereka tuh bikinnya prosesan 12 jam, bayangin lah. Itu ayamnya berjatuh. Ya Allah, kayak lunak. Iya, ayam. Dan miso Di anak jadi agi nih. Atau gitu doang. Loh kok gini sih? Kok kayak gini harusnya? Gimana nih packnya nih? Kepencet nih. Nggak tahu kok gak mau tanya saya. Dan gitu kayak gini. Tuh gitu dong. Ya Allah. Udah kayak SDMN. Tidak perlu jago desain grafis untuk membuat foto ala studio Ghibli, karena sekarang ini sudah bisa memanfaatkan teknologi AI. Salah satunya dengan ChatGPT dengan fitur Image Input dan Image Generation untuk membuat versi Ghibli dari foto. Akan tetapi, kemudian teknologi tersebut ternyata mendapat kritik dari Hayao Miyazaki, pendiri studio Ghibli.
cuma karenamu. Tiada Pernyataan resmi dikeluarkan oleh studio Ghibli disebutkan sebagai penggunaan tidak sah atas properti intelektual mereka, termasuk dari visual, karakter, dan elemen tematik. Mereka meminta agar penggunaan AI mencari studio Ghibli untuk segera dihapuskan. Akhirnya, OpenAI telah membatasi penggunaan properti Ghibli dan memperketat akses gratis ke alat mereka sebagai respon terhadap kritik tersebut. Studio Ghibli apa nih? Selain dianggap Studio Ghibli apa? muncul kekhawatiran mengenai aspek keamanan dalam menggunakan teknologi Pakudes. Cyber memperingatkan potensi Das. pencurian data pribadi, penyalahgunaan Ah, pasti data ini pribadi, bohong. serta kemungkinan penyebaran malware melalui platform tidak resmi. Seramnya terdapat banyak temuan di dark web maupun forum hacker Bohong. yang memperdagangkan akun layanan AI Sadis. dicuri. Hah. Jeffrey Hinton, yang dikenal sebagai Godfather of AI, menyoroti kekhawatiran Ya Allah. potensi bahaya dari perkembangan kecerdasan buatan. Agar lebih bebas menggunakan kekhawatiran tersebut, Hinton bahkan Ikuti titik sisi so. pengguna regulasi ketat untuk memastikan keselamatan AI. Perusahaan dianggap tidak memadai. Maka dari itu, Aku cuma karenamu. Kamu tidak sama aku. Kamu tidak sayang sama aku. Bercanda. Kejana. Ting 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 ting. Ting ting kejana. yang menjadi potensi bahaya bagi pelaku usaha Pakudes. transfer bank secara digital. Dengan perintah sederhana, AI dapat menghasilkan gambar bukti transfer yang mencantumkan nama korban dan nominal tertentu, seolah-olah Cuang pembayaran ngetik. telah dilakukan. Tinggal ngetik aja dengan ChatGPT. Sama bagi pelaku usaha Dek, online yang sering bertransaksi aku bukti yang tenanan. Maka dari itu, Tolong paling rubah tidak nominalnya soal menjadi verifikasi ini, transaksi nama melalui penerimanya aplikasi ini. rekening secara Langsung masuk langsung bener. sebelum mengirimkan barang atau memberikan layanan. Hai men. Lebih meyakinkan dari rekayasa struk transfer bank digital, seorang lansia di California, Amerika Serikat tertipu ratusan juta rupiah setelah menerima Tertipu panggilan ratusan suara juta dari karena seorang Ame. temannya. Si penipu berlagak panik dan mengaku alami kecelakaan serius dan membutuhkan uang sebesar 25.000 US dollar atau sekitar 419 juta rupiah untuk jaminan. Ya, aku punya jaminan. Ya 100%. Pakudes. Suara yang terdengar sangat mirip membuat korban percaya dan langsung mentransfer uang. Baru setelahnya ia menyadari bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Rupanya penipu menggunakan teknologi cloning suara dari AI untuk meniru suara seseorang dengan akurat hanya dari rekaman singkat. Mengerikannya, suara yang dikloning tersebut didapat dari media sosial sehingga penipu dapat membuat suara palsu yang sangat meyakinkan. Tak hanya suara, AI juga bisa menyerupai seseorang dengan Misalnya kata percaya lebih pacarnya baik. Hal ini menimpa seorang wanita Saya asal salah. Prancis dan tertipu dengan tim palsu. Pelaku menggunakan teknologi AI untuk menciptakan foto dan pesan tanpa hadiah seolah-olah asal pribadi. Selama lebih dari 1 tahun, A menjalin hubungan daring dengan sosok yang dia pilihnya sebagai aktor Setahun. Puncaknya yaitu ketika penipu mengirimkan foto menunjukkan Brad Pitt Wow, suasananya buset. dengan uang sebesar 800 Lah seorang Brad Pitt loh iso njaluk transfer bojone. Pacar nih. Brad Pitt loh kok. Di Indonesia juga ada modus penipuan serupa. Oh, biasanya Pak Imong ini viral. Baim. Video call. Mana fitur kepala ya. Gak mungkin kalau seorang Pak Imong iso video call. Mengomentari video Wong. pajak internet yang telah dilakukan sebelumnya. Saat melakukan video call dengan
Makasih. Lo nggak bilang sama-sama toh? Yang berhubungan karo transfer kok itu Kok akhirnya. gak bilang sama-sama, Be? Kok gak bilang sama-sama? Oke, sama-sama. Kecanggihan teknologi selalu dimanfaatkan. Suami udah minta tolong. Di luar negeri, kemajuan teknologinya makin ngeri. Selama ini Apa lagi? oleh kecanggihan negeri kedai bambu setelah dipromosikan dalam live streaming Asia Speed. We are here in Ih, dong kayak aku nak. China. Salah satunya ketika Aisha Speed mencoba mengendarai mobil terbang. Dalam video menjadi viral tersebut, Aisha Speed tampak berteriak dan ketakutan ketika mobil mulai terbang. Setelah mendarat, ia mengungkapkan kelegaannya dan mengatakan kendaraan ini benar-benar aman. Tap to brakes. C1-6S block. adalah kendaraan udara otonom berbasis listrik. Lack of the sea 3 ya. Lack of the sea. Lack of the sea juga. Lack of the sea. Lack of the sea. Kurang lebih sama seperti menerbangkan drone. Kendaraan ini mampu mengangkut 2 penumpang dan terbang hingga kecepatan 190 km per jam. Dan juga dapat menjangkau jarak sekitar 35 km dalam sekali terbang selama 20 hingga 20 menit. Harga pasaran kendaraan ini dibanderol $410.000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Mantap. Soalnya bisa lihat mobil terbang lalu lalang di langit Indonesia. Bude gak mantap. 7 miliar mas. Selain mencoba mobil terbang di Ya Tiongkok, Allah, Aisha tuh Speed dia. juga mencoba kacamata pintar yang mampu menerjemahkan bahasa secara langsung saat berinteraksi dengan warga lokal. Ia tampak terkesima melihat bagaimana kacamata tersebut bisa menerjemahkan bahasa Mandarin ke dalam bahasa Inggris secara instan langsung di depan matanya tanpa perlu mengeluarkan ponsel atau membuka aplikasi. Kacamata Inmo R ini menggunakan teknologi augmented reality dan AI untuk menerjemahkan ucapan langsung ke dalam bahasa yang dipahami pengguna, kemudian menampilkan terjemahan tersebut pada lensa kacamata. Meski belum tersedia resmi di Indonesia, kacamata ini bisa Anda dapatkan di situs internasional seharga $497 atau sekitar 8,3 juta rupiah. Menanan. Teknologi tampaknya semakin melampaui batas. Itu mas. Buat robot mas lama. Termasuk bisa berdarah jika ditusuk. Rocket Launch merupakan Android pertama di dunia buatan perusahaan asal Polandia, Robotic. Tidak hanya berjalan dengan 2 kaki, tetapi juga memiliki sistem otot, sendi, dan tulang buatan yang meniru anatomi manusia dengan presisi luar biasa, sehingga tingkat fleksibilitas dan pergerakan tidak terlihat lebih halus. Kerennya lagi, protokol juga bisa berpikir, belajar, dan respon secara emosional. Misalnya, komunikasi mengubah emosi lawan bicara lewat tulisan. Protokol akan menyesuaikan respon, baik secara verbal maupun bahasa tubuh. Generasi awal protokol saat ini masih dalam tahap eksperimental dan prototipe. Tetapi kedepannya, protokol direncanakan akan digunakan pada sektor medis, pendidikan, hingga membantu pekerjaan rumah. Apa jadinya jika kita mengendarai sepeda motor atau salah satu mobil minuman berkaki 4? Kawasaki belum lama ini memperkenalkan Corleo, sebuah konsep kendaraan robotik berkaki 4 yang menggabungkan teknologi sepeda motor dan robotika. Wih Kawasaki. Robot Kawasaki mas. Ya apa? Itu loh dulu beda mereknya Kawasaki. Menyesuaikan diri dengan Udah mereka Kawasaki aneh. seperti padang rumput, bebatuan, ataupun medan Wih. motor yang sulit dilalui oleh Mantap. Tidak mantap. Tidak mantap saya nih. Ya Allah, tolonglah aku nih. Soal inovasi, China memang gak ada tandingannya. Salah satunya mereka berhasil memanfaatkan kelinci untuk memunculkan burung kubuki. Tapi Indonesia juga bisa sedikit berbangga. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berhasil memanfaatkan